Seiring planet yang berbaris melintas langit, bulan yang membesar dan menyusut, dan meteor yang sesekali menyala membelah cakrawala. Perlahan-lahan, pengamatan awal yang sederhana ini mengungkapkan pola-pola terukur menuju penyusunan kalender pertama. Dengan dipetakannya siklus tahunan, maka pemukiman dan pertanian dapat berkembang dan tumbuhlah peradaban awal. Saat itu juga, bintang-bintang paling terang dikelompokkan ke dalam rasi yang mudah dikenali, yang pada akhirnya membantu manusia mengembangkan kemampuan navigasi, memperluas perdagangan, dan memandu eksplorasi. Namun para astronom pertama ini belum memiliki konsep nyata tentang tatanan di balik pola langit. Ilmuwan dan filsuf pada saat itu masih terikat pada pandangan bahwa kosmos berkaitan erat dengan mitologi. Orang-orang Yunani kuno dengan pendekatan intelektual yang ketat memulai langkah awal menuju pemisahan antara ilmu astronomi yang masih muda dari mitos kuno tentang langit. Para pemikir besar pada saat itu seperti Pythagoras, Eratosthenes, Apollonius, dan Ptolemaios membantu dalam mengembangkan sistem ilmiah yang lebih utuh yang mampu memprediksi terjadinya fenomena astronomi. Dengan mengamati gerak semu benda-benda langit di sekitar planet kita, para astronom Yunani kuno menempatkan bumi di pusat kosmos, menciptakan sistem geosentris. Aristarchus dari Samos adalah astronom Yunani pertama yang mengusulkan metode heliosentris, yang menempatkan matahari, bukannya bumi, di pusat alam semesta yang diketahui. Namun dia diabaikan selama berabad-abad. Adapun ilmuwan muslim yang turut berperan seperti Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, Nasir al-Din al-Tusi, dan Ibnu al-Satir. Barulah pada abad ke-16, para astronom seperti Copernicus dan Kepler menghidupkan kembali pandangan Aristarchus. Dengan mempelajari hasil pengamatan seorang astronom Denmark, Tycho Brahe, dan didukung perhitungan yang kuat, sistem heliosentris mendapatkan relevansi baru. Menurut teori ini, semua planet termasuk bumi bergerak berputar mengelilingi matahari. Namun begitu, revolusi astronomi yang sesungguhnya terjadi di tahun 1609 saat Galileo menjadi astronom pertama yang mengarahkan teleskop ke langit. Dengan melakukan itu, ia memperluas cakrawala alam semesta yang diketahui saat itu dan menghapuskan pandangan geosentris dari dunia kuno untuk selamanya. Teleskop adalah alat yang menangkap cahaya dan menghasilkan citra dari objek angkasa yang sangat jauh dengan terperinci. Melihat lebih dalam dan lebih jauh bergantung dari cahaya yang diterimanya. Biasanya membutuhkan lensa atau cermin yang lebih besar. Saat ini, para ilmuwan memiliki teleskop yang sangat besar yang didukung oleh instrumen canggih dan perangkat lunak mutakhir untuk mempelajari alam semesta dan memuak rahasia-rahasianya.
Teleskop super besar milik ESO memiliki 4 cermin berdiameter 8 meter. Dan cermin-cermin ini mampu mendeteksi objek-objek sejauh beberapa ratus juta tahun setelah alam semesta lahir di dalam dentuman besar. Untuk hasil terbaik, teleskop-teleskop raksasa ini kebanyakan ditempatkan di area pegunungan yang terpencil di ketinggian atmosfer dan jauh dari sebaran polusi cahaya pemukiman penduduk. Dengan bantuan teleskop-teleskop ini, kita dapat melihat jauh ke kedalaman angkasa dan menembus kabut waktu demi menyingkap wajah alam semesta yang tak terbayangkan bagi orang-orang di masa lalu. Alam semesta yang aktif, bersemangat, dan keras, tempat kehidupan dan kematian dimainkan dalam skala yang mengejilkan mereka yang mengamatinya. Dalam 50 tahun terakhir, kita telah merengkuh jauh ke dalam ruang angkasa, meninggalkan tarikan gravitasi dan membuka era baru dalam penjelajahan. Ada logo kasa. Science Sky and Science Mystery. Tepuk tangan untuk kita semua. Yes. Yang ada di sekitaran bumi ini. Ini ada matahari. Kita akan cari. Adakah yang sudah melihat planet Merkurius? Ini terlihat. Pergerakan planet-planet di luar angkasa seperti ini, Bapak Ibu. Ini matahari, Merkurius paling dekat dengan matahari, Venus, kemudian bumi, baru Mars. Oke, di luar Mars, di luar bumi kita ada Mars, kemudian ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus, Neptunus, dan yang lain seterusnya. Masing-masing planet ini punya waktu untuk rotasi dan berevolusi yang berbeda-beda. Kita beruntung hidupnya di bumi. Jadi 1 tahun hanya 365 hari. Coba bayangkan kalau kita hidupnya di Saturnus. Mungkin kita umur 3 tahun kemudian udah wafat gitu ya. Karena sama dengan kurang lebih 60 tahun di bumi. Bumi ini sudah memutar selama 1 tahun di matahari. Saturnus ini masih belum memutar 1 penuh. Maka ini kita cukup beruntung hidupnya itu kemudian di bumi ini. Kalau kita lihat orbitnya, ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam surat Yasin itu, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Semua itu akan yasbahun, semua itu akan mengorbit fi falakin, dalam orbitnya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang akan pergi ke salah satu planet ini. Ada yang request pengen pergi kemana? Jupiter. Ada lagi yang lain pengen pergi kemana? Matahari. Pengen pergi ke
Saturnus ini yang populer di kalangan bapak-bapak ini Saturnus ini. Sebelum ke Jupiter kita pengen pergi dulu ke Saturnus gitu ya. Kita coba cari di manakah posisi Saturnus dan kita sekarang akan pergi menuju planet Saturnus. Ini satu-satunya planet yang punya cincin. Ada yang sudah melihat Saturnusnya di mana? Tuh, itu. Ini tata surya, matahari sudah minggir gitu. Kita cari mana Saturnusnya? Kita Itu. di sini. Ini Saturnusnya. Ini segerombolan Bapak Ibu, bukan dalam rangka rombongan ke UIN, bukan. Karena memang pasangannya segitu banyaknya. Kalau Bumi itu salah satu planet yang setia, pasangannya cuma satu, bulan. Satelitnya hanya satu. Tapi kalau Saturnus ini, satelitnya nggak cuma satu, satelitnya 146. Jadi kalau mau undang Saturnus, rombongannya itu sampai 146. Kalau ngundang Bumi paling dia cuma bawa bulan. Tapi kalau Saturnus sampai 146 ini, revolusinya satu kali muteri matahari itu 29 tahun. Coba kita bayangkan, kita semisal umur 90 gitu aja, di Bumi umurnya 90 tahun. Itu kalau hidupnya di Saturnus umurnya baru 3 tahun. Jadi untung kita hidupnya di Bumi. Dan ini jarak ke matahari juga sangat jauh. Konsekuensinya apa? Sangat dingin tentunya. Tidak seperti di Bumi. Baik, rotasinya 10 jam. Coba di Bumi itu karena ada rotasi perubahan siang malam itu 24 jam. Kita bisa buka puasa itu antara sahur dan buka 10 jam mungkin. Ini 10, sekian jam. Mungkin kalau untuk puasa lebih menguntungkan ini. Jadi mungkin 5 jam gitu udah selesai puasa di Saturnus ini. Ini karena revolusinya sebentar. Tapi rotasinya sebentar. Tapi kalau revolusinya luar biasa ini. Sangat-sangat lama. Baik, kita lihat. Saturnus sama seperti Bumi, sama-sama planetnya. Artinya apa? Dia nggak mengeluarkan cahaya sendiri. Cahaya yang muncul dari Saturnus ini adalah pantulan dari cahaya matahari. Pantulan dari cahaya matahari, bukan cahaya Saturnus itu sendiri. Membahasakan orang itu ketika indah itu seperti rembulan. Wajahmu bagaikan sang rembulan gitu. Kelihatan cerah gitu. Tapi setelah kita masuk ke planetarium ini, kita akan melihat bagaimana kondisi fisik bulan ini. Oke, kita akan mendekat ke bulan. Kita akan mendekat lagi ke bulan. Adakah yang sudah melihat bagaimana kondisi wajah bulan? Ternyata kondisinya nggak semulus yang kita inginkan, Bapak Ibu. Jerawatnya ini luar biasa. Ini adalah kawah yang 2, 3. Alhamdulillah kembali dengan selamat. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kita akan saksikan bagaimana kalau kita melakukan perjalanan ke sana. Silahkan disaksikan. Pemandangan merah dan berbatu, mirip dengan permukaan Mars. Ini adalah Gurun Atacama di Chili. Kering, tidak ada kehidupan, kosong. Namun tidak di semua tempat. Di gunung setinggi 2.600 meter, jauh dari lampu kota, teleskop sangat besar ESO memiliki pemandangan terbaik dari langit malam di mana saja di bumi. Teleskop yang ada dalam kubah raksasa ini adalah yang paling kuat dan canggih yang pernah dibuat. Mereka bisa melihat objek 4 miliar kali lebih redup daripada yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dan dengan menggunakan teleskop ini, kita dapat menggali lebih jauh ke kedalaman alam semesta daripada sebelumnya. Pita bercahaya ini bernama
bintang lainnya. Ini adalah nasib bintang Scorpius dan Sagittarius, seperti kalajengking dan pemanah. Hanya 2 dari 88 yang merayap di langit malam. Dengan teleskop inframerah dan cahaya tampak, kita dapat melihat lebih dalam seluruh gas dan debu yang menyelimuti pandangan kita, membiarkan kita melakukan perjalanan ke pusat galaksi kita. Di pusat Bima Sakti yang mengandung gas dan debu, bintang-bintang bergerak. Dan teleskop Keck. Bintang-bintang ini telah mengungkapkan tempat persembunyian monster kuat di jantung galaksi kita. Sebuah lubang hitam yang 4 juta kali lebih besar dari matahari kita. Sifat sebenarnya dari lubang hitam adalah sebuah misteri yang telah membingungkan para ilmuwan terbesar dalam sejarah dan kemudian menjadi sebuah Tasnya di mobil saya. Untuk ambil dulu. Mau nggak? Tasnya siapa? lubang hitam mampu menangkap apapun yang ada di sekitarnya. Lagi nyeting. Dan beberapa bintang yang paling menarik di galaksi kita juga terperangkap dalam cengkraman gravitasi lubang hitam. Berapa menit tadi? Tapi lubang hitam ini tidak hanya puas dengan bintang. Begitu banyak bintang-bintang yang dapat kita lihat. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa matahari merupakan bintang, dan matahari hanya salah satu di antara miliaran bintik-bintik putih yang sekarang kita lihat. Perjalanan kita untuk sampai di bumi membutuhkan waktu yang begitu lama. Akan tetapi dengan kecanggihan teknologi planetarium kita akan mempercepat waktu untuk sampai di bumi kita. Dan tentunya kita akan bertemu dengan benda-benda di luar angkasa. Dan salah satunya, maka kita akan menemukan ini dia. Ini adalah satelit yang telah diluncurkan oleh umat manusia untuk menjelajah luar angkasa, bernama satelit Voyager. Lalu berikutnya, setelah kita bertemu dengan satelit Voyager, kita akan bertemu dengan bebatuan asteroid yang begitu besar, awas dari atas kita awas. Itu dia bebatuan asteroid luar angkasa. Berikutnya kita akan disambut dengan planet yang sudah tidak dianggap lagi. Dia planet Pluto dengan salah satu satelit yang bernama Charon. Setelah melewati planet Pluto, kita akan bertemu dengan planet terluar di tata surya kita. Ini dia si planet biru Neptunus dengan satelit-satelit alaminya. Berikutnya kita akan bertemu dengan planet yang memiliki cincin namun tipis. Ini dia planet Uranus. Planet Uranus dengan satelit alami yang dimilikinya. Setelah melewati planet Uranus, kita akan bertemu dengan planet yang tadi kita kunjungi, planet tercantik yang memiliki cincin paling indah. Ini dia planet Saturnus dengan 146 satelit alami. Berikutnya kita akan bertemu dengan planet raksasa, planet terbesar dalam tata surya kita. Ini dia planet Jupiter. Planet Jupiter dengan 95 satelit alaminya. Lalu berikutnya kita akan bertemu dengan si planet merah. Ini dia planet Mars dengan 2 satelit alami yang dimilikinya bernama Phobos dan juga Deimos. Dan akhirnya setelah kita melewati planet Mars, kita akan bertemu dengan planet tercinta kita, planet yang kita huni, yaitu planet Bumi.
Dan sekarang kita sedang melewati lapisan atmosfer yang dimiliki oleh bumi sebelum akhirnya kita bertemu dengan Indonesia. Ada 3 pulau besar yang dapat kita lihat di sini. Ada Kalimantan, Sumatera, dan juga Jawa. Kita akan pulang ke Pulau Jawa. Lebih tepatnya kita akan pulang ke Kota Semarang. Ini dia tampilan satelit Kota Semarang. Di sini kita bisa melihat ada Laut Utara. Ada juga di sini perkotaan yang begitu padat. Tapi kita akan pulang ke planetarium kita di Planetarium UIN Wali Songo Semarang. Ada yang sudah lihat di mana posisi planetarium kita? Ini adalah jalan tol, ini pantai utara. Di manakah planetarium kita? Awas jangan gerak-gerak. Ini dia planetarium dan observatorium UIN Wali Songo Semarang. UIN Wali Songo, namanya saja Planetarium dan Observatorium Zubair Umar Al-Jailani. Itu asli orang Salatiga. Anda saya itu bahagia sekali bisa mengunjungi observatorium ini. Ya. Kalau saya itu desa Tendirejo, beliau kaunan hanya 4 km jalan kaki biasa. Luar biasa, nomor 3 di dunia. Berarti saya kemarin nomor 4, berarti naik 1. Semoga ini menginspirasi ya banyak tempat di Indonesia. Kalau kita hanya punya observatorium seperti di Observatorium Asalam, itu asal musim hujan ya sudah nggak kepake alat-alat itu ya, tidur berselimut gitu ya. Tapi dengan planetarium ini nggak kenal musim, mau hujan, mau panas, mau beledek, mau gempa, tetap saja kita bisa mengamati langit, bisa ke planet-planet lain, bisa tur ke galaksi. Dan ini adalah wujud dari tafsir kauniyah yang sangat diimpikan umat Islam. Umat Islam dulu maju ya karena menguasai ilmu langit. Sekarang kita ini harus bisa kembali ke masa lalu. Bangga dan selamat Planetarium dan Observatorium Zubair Umar Al-Jailani UIN Wali Songo Semarang.